Surat kabar Zionis Israel Hayom mengungkapkan salah serang terbaru yang dilakukan pasukan rezim Zionis di Gaza. Israel Hayom pada Jumat 8 Desember 2023 melaporkan sebuah helikopter serbu Apache pasukan Israel membombardir sebuah rumah di Gaza. Namun ternyata rumah tersebut berisi tentara Israel. Serangan tersebut dilakukan karena pilot helikopter mengira di dalam rumah terdapat orang Palestina. Akibatnya, seorang tentara rezim Zionis terbunuh. Setelah insiden itu, koran Israel yang lain, Yediot Ahronot mengumumkan jumlah korban tewas maupun luka yang terkena serangan tentara sendiri. Disebutkan, sejak awal perang di Gaza, seorang tentara Israel tewas ditembak teman sendiri dan puluhan lainnya terluka. Menurut Yediot Ahronot, meningkatnya angka salah tembak di antara tentara Israel memaksa angkatan bersenjata rezim Zionis tidak menjelaskan detail peristiwa. Pasalnya, mereka dinilai takut memicu kemarahan keluarga para tentara. Angkatan bersenjata rezim Zionis mengumumkan sampai sekarang jumlah tentara Israel yang terbunuh dalam operasi darat di Gaza mencapai 94 orang. Sementara total tentara Israel yang tewas sejak 7 Oktober menembus angka 420 orang. Terowongan rahasia Hamas kembali memakan korban jiwa. Sayap militer Hamas mengatakan para pejuangnya memasang jebakan di pembukaan terowongan di Tal al-Za'atar di jalur Gaza Utara dengan alat peledak. Faksi perlawanan mengatakan bom tersebut diledakkan di antara sekelompok tentara Israel yang tiba di lokasi. Jebakan itu menewaskan dan melukai beberapa tentara Israel. Tentara yang terbunuh diantaranya Sersan Utama Galmer Eisenkot, putra Gadi Eisenkot yang merupakan mantan kepala staf Israel dan menteri saat ini pada Kamis 7 Desember 2023. Brigade Al-Aqsa mengumumkan tanggung jawab mereka atas operasi yang menyebabkan kematian Eisenkot. Sementara media Israel juga melaporkan pembunuhan Maur Jochen, keponakan Gadi Eisenkot. Ini merupakan keberhasilan Hamas pada hari ke-8 konfrontasi sejak dimulainya kembali agresi Israel di jalur Gaza. Di hari yang sama terbunuhnya Eisenkot, Hamas juga melakukan penyergapan yang mengakibatkan terbunuhnya pasukan Israel. Tentara yang terbunuh termasuk pasukan terjun payung dari Batalion 699 Brigade 551. Batalion 669 adalah unit penyelamatan taktik khusus di IOF yang tentaranya menerima pelatihan infiltrasi taktis tingkat lanjut dan peperangan kota. אני סער ברוך, אני בן 24, אני מקיבוץ בארי. Pada Jumat 8 Desember 2023 malam, Brigade Al-Aqsa menerbitkan adegan yang menunjukkan gagalnya upaya Israel untuk mencapai tentara Israel yang ditangkap Hamas Sa'ar Baruj. Upaya ini menyebabkan kematian tentara yang ditangkap dan sejumlah anggota pasukan penyerang. Adegan tersebut menunjukkan rekaman tahanan Baruj berbicara tentang usianya, sejarah penahanannya, dan tempat tinggalnya. Setelah itu, Brigade Al-Aqsa menyatakan dalam video tersebut bahwa pasukan Israel menyusup ke tempat penahanan tahanan saat fajar. Mereka menyusup menggunakan ambulans dan bersembunyi di balik organisasi kemanusiaan. Namun upaya tentara Israel itu digagalkan hingga terjadi bentrok dengan pasukan perlawanan. Sayap militer Hamas itu selanjutnya menunjukkan senjata dan peralatan militer yang disita dari pasukan Israel yang menyerang. Mereka juga menunjukkan kondisi Baruj yang terbunuh oleh temannya sendiri. Bersamaan dengan publikasi video tersebut, pendudukan Israel mengakui bahwa mereka gagal menyelamatkan para tahanan Israel. Disebutkan ada 2 tentara Israel yang terluka parah selama operasi penyelamatan tahanan. Brigade Al-Qassam terus melakukan serangan menggebut terhadap pasukan Israel hingga menimbulkan korban jiwa dan kerusakan terhadap kendaraan militer Zionis. Kini sayap militer Hamas memamerkan senjata baru yang diklaim bisa membumi hanguskan Tel Aviv. Senjata tersebut dipamerkan melalui sebuah video yang diunggah pada Jumat 8 Desember 2023. Dalam video itu, mereka meluncurkan MLR baru LM-90 yang dapat menampung hingga 8 roket sekaligus. Ini menjadi tonggak sejarah lain bagi perlawanan Palestina, baik dari segi kemampuan produksi dan persenjataan militernya. Sebuah plakat yang ditampilkan dalam video menunjukkan foto martir Ibrahim al-Maghdisi
Makatmeh, salah seorang pendiri Hamas dan tokoh terkemuka Palestina. Roket-roket tersebut diberi nama Al-Makatmeh, ditunjuk sebagai M90. Roket tersebut memiliki jangkauan 90 km, memberikan faksi perlawanan kemungkinan untuk menargetkan wilayah tengah di Palestina yang diduduki termasuk Tel Aviv dari berbagai arah. Video ini dirilis setelah Brigade Al-Qassam mengumumkan 3 operasi peluncuran roket terpisah menargetkan Tel Aviv. Brigade Al-Qassam terlibat bentrok dengan pasukan pendudukan Israel di poros kota Gaza. Sayap militer gerakan Hamas menargetkan kumpulan pasukan pendudukan di poros selatan dengan sistem rudal rajum jarak pendek 114 mm. Tank-tank Israel hingga kendaraan militer Zionis dalam hitungan menit diledakkan. Dari video yang diunggah, perlawanan terlihat keluar dari sebuah terowongan. Setelahnya mereka menembakkan rentetan peluru ke arah musuh. في جوا بسم الله الله أكبر بسم الله الله Tak hanya Brigade Al-Qassam, Brigade Al-Quds juga melakukan perlawanan terhadap posisi militer Israel di garis depan kota Gaza. Pejuang perlawanan Brigade Al-Quds mampu menghancurkan sebuah tank Israel, kemudian menargetkan 2 kendaraan militer di poros lingkungan Sheikh Radwan di kota Gaza. Selain itu, menargetkan kendaraan militer Zionis dengan rudal tandem di Al-Tahadum, poros di lingkungan Al-Sujaiyah di jalur Gaza Timur. 9 kendaraan tempur, 2 pengangkut pasukan, dan sebuah bulldozer militer D9 juga hangus terbakar. Perlawanan langsung melakukan selebrasi setelah berhasil menghancurkan tank Zionis. Bismillah.
Juru bicara militer Brigade Al-Hassam Abu Ubaidah menyebut para pejuangnya berhasil melumpuhkan pergerakan tentara Zionis di jalur Gaza. Selain itu mereka juga meledakkan rumah pendudukan Israel melalui sebuah terowongan. Pada Jumat 8 Desember 2023, Abu Ubaidah menyebut perlawanan mampu menghancurkan 21 kendaraan militer seluruhnya atau sebagian. Puluhan kendaraan tempur itu dihancurkan di semua front pertempuran di jalur Gaza selama 24 jam terakhir. Ia membenarkan bahwa pejuang perlawanan meledakkan sejumlah terowongan dan rumah milik tentara pendudukan. Mereka juga menghancurkan kerumunan militer dengan mortir dan rudal jarak pendek. Selanjutnya mengarahkan serangan rudal yang intens ke Tel Aviv dan sasaran lainnya. Pasukan pendudukan dan kendaraan militer yang menembus area konsentrasi ditembak dari jarak dekat. Akibatnya sejumlah tentara Israel dilaporkan tewas. Menurut Abu Ubaidah, para pejuang perlawanan juga menggagalkan upaya untuk membebaskan tentara Israel yang ditangkap, yaitu Sa'ar Barut. Upaya tentara Israel untuk membebaskan sandera malah membuat Barut terbunuh. Perlawanan Islam di Lebanon, Hizbullah melakukan 9 operasi yang menargetkan lokasi dan barak tentara pendudukan Israel di perbatasan Lebanon-Palestina. Salah satu barak militer yang menjadi sasaran rudal ialah Barak Matat. Pangkalan militer tersebut meledak setelah digempur menggunakan rudal. Beginilah detik-detik saat Hizbullah menargetkan Barak Matat milik pasukan pendudukan Israel. Dalam hitungan menit, pangkalan militer tersebut meledak hebat. Setelahnya, terjadi kebakaran di sekitar barak militer itu. Dalam pernyataan lainnya, pejuang Hizbullah mengaku turut menargetkan situs Ramyah. Serangan langsung itu diklaim menyebabkan sejumlah tentara Israel tewas dan cedera di dalamnya. Pada Jumat 8 Desember 2023, Hizbullah mengumumkan 9 operasi di posisi Israel. Mereka menargetkan pangkalan, lokasi, dan penempatan tentara pendudukan Israel di sektor timur dan barat di perbatasan Lebanon-Palestina. Di sektor timur, kelompok perlawanan menargetkan lokasi Miskaf General dengan senjata yang sesuai. Mereka juga menargetkan situs Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kifar Syuba. Situs Al-Aba juga menjadi sasaran tembakan Hizbullah. Sedangkan di sektor barat, kelompok perlawanan mengumumkan bahwa mereka telah menyasar kamp Khirbet Ma'ar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.